Tuan, kami melihat istri Anda keluar dari bandara. Refleks, Jupiter berdiri dari kursi kebanggaannya kala mendengar laporan dari salah satu orang kepercayaannya di dalam telepon. Sorot matanya menjadi tajam dan garis bibir itu menipis menunjukkan betapa laki-laki itu sangat marah. Menggeram, dia mengepalkan tangan kirinya. "Bawa dia padaku segera," perintahnya. Nadanya pelan namun penuh penekanan. Lantas, Jupiter meninggalkan meja meeting tanpa mengakhiri rapat yang tengah dia pimpin. Yang dipikirkan laki-laki itu hanyalah satu, segera menghukum wanita sialan yang mempermainkan hidupnya. Jupiter Lemanuel, seorang CEO dari perusahaan besar yang sangat terkenal dingin sejak 5 tahun terakhir. Lelaki yang pernah mendapat pengkhianatan kala dia mengalami kecelakaan, akhirnya setelah 5 tahun menahan kebencian di dalam dada, Jupiter akan bisa melampiaskan dendamnya itu. Ketika pintu kamar itu dibuka, Jupiter bisa melihat seorang wanita yang tengah duduk di tepi ranjang. Wanita dengan wajah yang sangat dia benci, yang sangat ingin dia bunuh saat ini juga. Wanita itu segera berdiri dan berlari ke arahnya. "Tuan, bisa kau bantu aku keluar dari sini? Mereka memaksa aku ikut ke sini," jelas sang wanita dengan wajah tanpa berdosa. Drama apa yang dijalankan mantan istri yang tidak tahu diri ini? Plak. Sebuah tamparan mendarat di wajah cantik wanita itu, membuatnya terlempar ke kiri. Wanita itu tersungkur dengan wajah menyentuh lantai. Lalu tanpa merasa bersalah, dia mengangkat wajah untuk membalas tatapan Jupiter. "Kenapa kau memukulku? Jika kau tidak ingin menolong, kau tidak seharusnya berlaku kasar seperti ini." Tampak dia sangat marah sehingga mengucapkan berbagai kalimat yang membuat Jupiter semakin naik darah. Tanpa mengucapkan apapun, Jupiter berjongkok di depan sang wanita yang dulu pernah mengisi hatinya. Telapak besar lelaki itu lantas mencengkram rahangnya dengan kasar. Sontak, wanita itu meringis. Juga matanya mulai berkaca-kaca. Tapi dia tidak peduli. Jupiter semakin mempererat cengkraman tangannya. "Tuan, cik!" Dia meludah di atas lantai. "Jadi, kau pikir aku akan melepaskanmu dengan kau yang memanggilku seperti itu? Jangan bermimpi, Megan." Sontak, dua bola mata yang ketakutan itu terlihat bingung. "Megan?" pikirnya. "Apakah mereka salah menangkap orang?" gumamnya dalam hati. Ingin gadis itu membuka mulut untuk menjelaskan, tapi cengkraman tangan si lelaki itu terlalu menyakitkan. Dia kini ketakutan dan tidak berani bahkan untuk mengangkat bibirnya. "Kenapa kau kembali setelah 5 tahun? Apa uang yang kau bawa sudah habis? Selingkuhanmu sudah membuangmu sehingga berpikir ingin mengemis lagi padaku?" Suara Jupiter keluar dari antara gigi-gigi yang mengatup. "Apa maksud lelaki ini? Tadi dia menyebutku nama Megan, lalu sekarang uang, selingkuh, dan mengemis." Gadis ini sekarang yakin tahu kalau lelaki di hadapannya memanglah sedang salah orang. Maaf, aku tidak mengerti apa maksudmu." Plak. Sekali lagi Peter melayangkan tamparan di wajah gadis sialan yang mencoba mempermainkan emosinya. "Tidak mengerti katamu?" Dengan ketakutan dan badan gemetar, gadis di lantai itu menggeser duduknya untuk menjauh dari Jupiter. Bibirnya mulai memucat dengan ekspresi ingin menangis, dan terlihat betul dia sangat ketakutan. Sungguh, Jupiter semakin membenci ekspresi yang ditunjukkan oleh mantan istrinya itu, membuatnya ingin segera membunuh perempuan yang tidak tahu diri ini. Rupanya dia ingin berpura-pura kehilangan ingatan. Sangat licik. "Maka, aku akan membuat kau mengerti." Peter menjentikan jarinya dan dua orang penjaga masuk ke dalam kamar. "Ikat dan siksa dia. Paksa perempuan tidak tahu diri ini mengingat semua yang dilakukannya 5 tahun yang lalu." 5 tahun yang lalu, ketika Peter kecelakaan,
dan membuat kakinya lumpuh sementara. Dengan teganya, saat itu Megan memasukkan lelaki asing ke rumahnya. Wanita gila itu dengan tega bercinta di salah satu kamar rumah milik Jupiter. Lelaki yang saat itu sangat mencintai istrinya tidak menyangka jika Megan tega mendesak di bawah tubuh laki-laki lain. Bahkan Jupiter sempat memergokinya melihat bagaimana Megan dengan santai menghina dengan kalimat yang sangat menyakitkan. "Kau lumpuh, kau hanya bisa duduk di kursi roda sialan itu? Dan kau pikir aku akan tahan tidak mendapat nafkah batin? Lebih baik kau mati saja sejak awal, agar tidak menyusahkan orang lain. Kau laki-laki lumpuh, aku tidak sudi menjadi istrimu." Hingga sekarang kalimat itu masih terus terngiang di telinga Peter dan membuat rahangnya menggetar. Napas Peter menderu sedang dadanya naik turun. Kedua tangan saling meremas, membuktikan kemarahannya sudah tidak bisa ditahan lagi. Lantas, tanpa menghiraukan jeritan pilu dari wanita itu, dia mendekat ke sisi ranjang. "Tolong lepaskan aku. Aku bukan Megan yang kau cari. Tolong lepaskan aku. Kau tidak boleh melakukan ini padaku." Telinga Jupiter mendengarnya, tapi hatinya sama sekali tidak tersentuh. Sigap, dia membuka sabuk yang melingkar di pinggangnya dan menggulung ujungnya di telapak tangan. "Katakan sekali lagi," ucapnya, dan semakin dekat pada wanita yang terikat di atas ranjang. "Aku bukan Megan. Tolong lepaskan aku." Selep. Sebuah cembukan mendarat di kaki putih milik gadis itu, yang diiringi dengan jeritan pilunya. "Katakan sekali lagi," ulang Peter, mengangkat sabuk yang dia jadikan sebagai cambuk. Apa yang akan dijawab oleh gadis ini? Bibirnya dikunci rapat-rapat, sedang air mata sudah membanjiri wajahnya. Dia sangat takut, bahkan untuk membuat suara. "Katakan sekali lagi," teriak Peter menggema. Dan sekali lagi, dia melayangkan sabuk di tangannya untuk memberikan pelajaran pada mantan istri yang tidak tahu diri itu. "Aku bukan Megan," balas gadis itu tidak kalah keras. Meski pinggulnya terasa sangat sakit oleh sabetan, dia menantang mata Jupiter dengan garang. "Namaku Valerie Damelza. Kau salah orang, dan kau tidak boleh memukulku seperti ini." "Apa? Dia sebut siapa namanya tadi? Apakah dia sengaja ingin membuat kesabaran Jupiter habis sehingga membunuhnya detik ini juga?" Mata Peter terbuka lebar, seakan ingin memakan orang di depannya ini bulat-bulat. "Aku bukan Megan. Tolong percaya padaku, Tuan. Namaku Valerie." Entah dia sengaja mempermainkan Peter, tapi nada bicara gadis ini terdengar sangat meyakinkan. Peter mematung di tempatnya dengan berbagai pikiran yang tidak bisa dia mengerti. Benarkah gadis ini bukan Megan? Betulkah namanya adalah Valerie Damelza? Sorot mata Jupiter menggelap seketika. Mata dingin tidak berperasaan itu masih tertuju pada gadis yang mengaku bernama Valerie. Jupiter membeku, bukan karena dia percaya akan kebohongan perempuan licik ini. Peter justru tidak mengerti apa yang sedang dia rencanakan sehingga berani berbohong. Mungkinkah di matanya Peter masih terlihat seperti laki-laki bodoh di masa lalu? "Tuan," Valerie menundukkan kepala hingga menyentuh permukaan ranjang. "Tolong lepaskan aku. Namaku adalah Valerie. Sungguh," pintanya memohon. Dia tidak berbohong seperti yang Peter pikirkan. Gadis ini memanglah Valerie Damelza, gadis yang baru pertama kalinya menginjakkan kaki ke kota ini. Gadis yang terpaksa pergi jauh untuk mencari biaya pengobatan adik satu-satunya yang menderita kanker otak. Tidak menyangka dia akan mendapatkan perlakuan buruk saat melangkahkan kakinya ke kota ini. Siapa pria di hadapannya, dan siapa Megan yang dia sebut-sebut itu? Dari arah luar, salah satu dari orang suruhan Jupiter masuk dengan sebuah tas wanita di tangannya. Mendekati tuannya, lelaki berjas hitam itu lantas berkata, "Tuan, kami menemukan ini di dalam tasnya Megan." Dengan malas-malasan, Jupiter menerima benda kecil yang bertuliskan nomor ID dan nama si pemilik.
Valerie Demelza, nama yang tertera di kartu pengenal wanita ini. Bagaimana bisa? Wajah itu sama persis. Tidak ada yang kurang sedikit pun dari yang terakhir Jupiter ingat. Meghan adalah putri tunggal di keluarganya dan tidak memiliki saudara kembar. Dan jika dikatakan mungkin sesuatu yang kebetulan, benarkah bisa semirip ini? Bahkan benda mati yang direplika pun pasti memiliki perbedaan. Tidak mungkin. Jupiter yakin orang yang ada di depannya memanglah Meghan, istri yang tidak tahu diri itu. Kau sangat profesional ternyata. Selain berusaha keras menipuku dengan nama palsu, bahkan kau mengubah tanggal lahirmu. Iblis pun tahu bahwa kau adalah Meghan. Serep. Sekali lagi Valerie mendapat sapatan keras di pinggangnya, membuat gadis itu menjerit tidak terkendali. Valerie hanya bisa menangisi kesialan yang dia dapatkan belakangan ini. Aku bukan Meghan. Tolong percayalah Tuan. Anda mungkin mengenal wajah ini pada seseorang, tapi sungguh, aku bukan dia. Aku juga tidak mengerti kenapa wajah ini ada padaku. Ini bukan wajahku yang sesungguhnya, Tuan. Valerie mencoba menjelaskan. Apalagi ini? Alasan apa lagi yang dikeluarkan perempuan ini untuk membuat dirinya seolah bukan Meghan? Bisakah seseorang memiliki wajah yang tidak sesungguhnya? Apakah dia ingin mengatakan memakai topeng? Antara ingin membunuh dan tertawa, Jupiter mendekatkan wajahnya kepada Valerie. Benarkah? Maka tunjukkanlah wajahmu yang sesungguhnya, Valerie Demelza. Nadanya dingin dan penuh kemarahan. Valerie memundurkan tubuhnya ke belakang, menghindari tatapan mata yang sangat menakutkan itu. Tanpa jelas, kegugupan di raut wajah cantik yang kini berusaha untuk membuat dirinya tidak gemetar. Aku memiliki foto-foto lain di dalam tas itu. Anda bisa melihat wajah aku yang asli di sana. Sungguh, kesabaran Jupiter sudah tidak sampai setengah yang tersisa. Ingin dia segera mencengkram leher wanita sialan yang ada di depannya ini. Tapi Peter berusaha mengikuti permainan mantan istrinya. Dia keluarkan benda lainnya dari dalam tas itu dan menemukan sebuah foto berukuran kecil di dalam dompetnya. Wajah yang berbeda, jelas itu bukan wajah yang Jupiter lihat di atas ranjang. Sebodoh inikah semua orang di matamu? Aku tidak berbohong. Valerie menyahut cepat. Air mata itu mulai membanjir di kedua matanya dan dia memohon dengan sangat. Tolong, percaya pada aku Tuan. Aku adalah wanita di gambar itu. Wajah ini, bahkan aku sendiri tidak mengenalnya. Tanpa mengatakan apapun, Jupiter menerjang Valerie ke atas ranjang dan menindih tubuh gadis itu. Valerie sampai gelagapan berusaha mengelak, tapi kedua tangan yang terikat ke belakang membuatnya tidak bisa melakukan perlawanan. Hanya kelihatan kecil yang berhasil dia buat, berharap tubuh lelaki yang menindihnya agar bisa tersingkir. Kau berharap aku percaya? Kata Jupiter. Napasnya yang berat menyapu permukaan kulit Valerie, membuatnya semakin ketakutan di bawah Jupiter. Baik, mari kita lihat. Akan sejauh mana kau bisa berbohong? Jupiter duduk di atas tubuh Valerie dan menarik kasar leher baju yang dikenakan gadis itu. Ah, jangan. Kau tidak boleh melakukan ini pada aku. Valerie menjerit kencang. Di kepalanya segera berputar sesuatu yang menakutkan akan terjadi. Apakah dia akan diperkosa? Mungkin Valerie bisa menahan siksa dari laki-laki ini. Tapi dia tidak siap menerima perlakuan tidak senonoh seperti itu. Lepaskan, jangan lakukan itu padaku, teriaknya merasakan leher bajunya kian ketat oleh sentakan Jupiter yang semakin menjadi-jadi. Jeritan itu semakin pilu ketika Valerie mendengar bunyi robekan yang muncul dari bajunya. Dalam hitungan detik, pakaian yang menempel di tubuhnya kini sudah lepas sepenuhnya, sehingga meninggalkan dalaman atas yang tersisa untuk menutupi bagian tubuh yang memalukan. Tamat sudah riwayatnya hari ini. Valerie menangis menjadi-jadi, membayangkan dirinya akan kehilangan sesuatu yang berharga tanpa bisa melakukan perlawanan.
Dua bola mata indahnya terlihat menyedihkan, dan kembali mulut gadis itu mengucapkan kata memohon. Aku mohon, tolong jangan lakukan ini Tuan. Sungguh sangat menyedihkan.